نور في الظلمات أنسي في خلواتي. Yang ke-180 hadis Ummi Salamah. Respon otomatik kita pada hakikatnya untuk bersabar, karena dari situlah mereka memproses diri mereka, mengasah kemampuan dalam kehidupan Nabi SAW. Apa yang di alam semesta ini? Maka pada ayat 172 kita bacakan ayatnya. syariat Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya lebih besar daripada hidup berumah tangga dan nabata minas suhti fannaru aula bih. Setiap daging yang Pemirsa umat TV yang dirahmati Allah, kalau kita lihat Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya masih perlu yang lebih keras lagi, karena ini syiar Islam. Ini adalah salam yang harus selalu disebarkan. Mari kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allama al-Quran, khalaqal insan, allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala muallimil Quran, nabiyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi khairu hamalatul Quran. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah mukjizat. Apakah kita semua yakin tentang itu? Yakin? Alhamdulillah. Saya kira semua akan yakin tentang Al-Quran sebagai mukjizat. Tapi saya mau tanya dulu, siapa yang tahu arti mukjizat? Apa artinya mukjizat? Ini siapa? Namanya siapa? Kahfi. Hah? Namanya siapa? Sini, temennya nih. Aduh. Raffi. Ya. Ini uangnya jangan sampai jatuh, Raffi. Ya. Ini sekarang teman-teman di rumah juga lewat Umat TV ini disiarkan langsung Umat TV ini. Iya. Saya nggak punya Umat TV, saya nggak punya. Nggak apa-apa, teman-teman yang temannya Raffi juga ada yang punya Umat TV. Nah, apa arti mukjizat? Keajaiban. Keajaiban, luar biasa. Terima kasih. Ya, nanti panitia catat Raffi dapat hadiah ya. Ya. Satu, mukjizat artinya keajaiban. Ada lagi? Ya. Ada lagi yang tahu? Ya. Apa arti mukjizat? Mukjizat itu artinya adalah kejadian luar biasa yang dialami oleh Nabi atau Rasul. Terima kasih. Namanya siapa? Aulia dari SMP. Aulia, luar biasa ya. Jawabannya lebih lengkap lagi ya. Lebih lengkap lagi. Dan itu tidak salah, melengkapi apa yang disampaikan oleh Raffi tadi. Jawaban Raffi, jawaban Aulia luar biasa, mukjizat, keajaiban. Yang kedua adalah kejadian luar biasa yang di tangan atau dialami oleh para nabi dan rasul. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau ada kejadian luar biasa dialami yang bukan nabi dan rasul, siapa yang tahu apa itu? Jangan Aulia lagi, yang lain. Siapa? Tadi Aulia mengatakan mukjizat itu adalah apa? Kejadian luar biasa yang dialami nabi dan rasul. Bagaimana kalau bukan nabi dan rasul? Siapa yang tahu? Apa namanya? Disebut apa kejadian itu? Disebut apa? Ada yang sebelah kiri? Ada? Ada? Di sebelah kanan? Disebut apa? Kalau bukan pada nabi dan rasul, pada orang manusia biasa.
Saya mau angkat tangan. Siapa? Ayo silakan. Segera maju ke sini. Apakah panitia punya panitia punya mic lagi satu? Punya satu lagi mic? Tolong satu lagi mic-nya. Oh, ada ya. Yang mana? Siapa nih? Oke, sudah mengapa? Dua yang menjawab. Karoma. Namanya? Siapa namanya? Eka. Oke, kalau mana Eka? Karoma. Oh, alhamdulillah. Coba dari Gita SMP YT Anur sekarang Pusat Kabupaten Bekasi. Baik. Oke, silakan. Terima kasih. Tolong panitia dicatat nama mereka. Ya. Jawabannya benar. Dibantu ya. Jawabannya benar. Ya. Jawabannya benar. Kalau bukan Nabi dan Rasul, namanya karomah. Ya, namanya karomah. Jadi sudah 4 nih yang berhak dapat hadiah. Ya, jangan lupa panitia siapin hadiah. Panitia siapin hadiah. 1 orang dapat mushaf Al-Quran terjemahan yang bagus. Ya. Ditambah lagi buku Rahasia Kasih Sayang dalam Islam. Ya, kita siapkan. Ya. Satu lagi pertanyaannya. Tadi makna mukjizat. Siapa yang tahu dari sisi bahasa Arab mukjizat ini? Mukjizat dari kata apa dan arti letterlate-nya, arti harfiahnya apa? Mukjizat itu. Ayo, siapa? Angkat tangan dulu. Mukjizat. Ya, mukjizat. Silakan dibantu. Ya, kalau ada siapa yang tahu mukjizat dalam bahasa Arabnya seperti apa dan apa makna harfiahnya? Ayo. Ada yang tahu? Silakan. Ya, ini ada yang tahu, silakan. Kasih mic-nya. Ya. Mukjizat adalah dari bahasa Arabnya Dari kata iza, artinya kemuliaan. Sayang sekali. Iya, tidak mengapa, tapi terima kasih. Keberaniannya untuk menjawab patut diapresiasi. Tepuk tangan untuk saudara teman kita. Siapa yang tahu? Ya, ini karena tadi host kita sudah mengatakan perlu bahasa Arab. Siapa yang tahu mukjizat dalam bahasa Arabnya? Ayo. Ini karena banyak siswa-siswi di sini. Dari kata apa? Lalu maknanya secara harfiah apa? Ada Ustaz. Baik, kalau begitu ini ada Ustadz barangkali, silakan maju ke depan. Betul. Ya. Ya. Namanya? Nama Suhada dari Pulau Natuna ke Pulau Riau. Oh, subhanallah, saudara kita jauh datang dari Riau, ya. Jadi wajarlah diberi kesempatan untuk menjawab, silakan. Ya, maknanya dari bahasa Arab yaitu mu'ajizah yang artinya secara harfiah melemahkan. Ya, dari kata I'jaz. ya, dari kata ijaz atau a'jaza A'jaza, yu'jizu ijaz mu'jizatan. Syukran. Ya. Berhak dapat hadiah juga mushaf Al-Quran. Insyaallah sebentar akan dibagikan oleh panitia pada saat acara talk show ini selesai. Jadi dari kata harfiah mukjizat tadi a'jaza yu'jizu, ya, mukjizatan artinya yang mengalahkan atau yang tidak tertandingi, ya, tidak terkalahkan. Dan ini adalah sesuatu yang kita sudah ketahui juga ketahui ada pada para nabi dan rasul. Saya ingin bertanya lagi, ya. Ini tidak usah naik ke atas, secara langsung saja, sekedar untuk mengulangi. Mukjizat Nabi Nuh apa? Mukjizat Nabi Nuh. Ayo, angkat tangan dulu. Bahtera, ya, perahu yang tidak tenggelam, ya, sementara seluruh yang ada juga sudah bisa tenggelam. Mukjizat Nabi Ibrahim, tidak terbakar api. Mukjizat Nabi Musa, tongkat yang baik, ya. Mukjizat Nabi Isa, baik, pintar semua, bisa mengobati orang yang sakit, ya. Nabi Muhammad SAW selain Al-Quran, apalagi mukjizatnya? Bulan terbelah, air mengalir dari jari jemari beliau.
Biasanya mukjizat itu, ya, umumnya mukjizat selesai dan hilang dengan wafatnya Nabi dan Rasul. Betul? Kalau Nabi dan Rasul sudah hilang, hilang pula mukjizatnya. Umumnya seperti itu, betul? Apakah masih ada sekarang Bahtera Nuh? Tidak ada. Apakah masih ada tongkat Nabi Musa? Tidak ada. Dan seterusnya. Ya, coba ditampilkan. Terus mukjizat. Ya. Baik. Lihat di layar. Next. Ya, umumnya mukjizat itu telah tiada. Hanya satu saja mukjizat yang masih ada sampai saat ini, bisa dilihat, bisa dipeluk, bisa diraba. Apakah itu? Al-Quran. Alhamdulillah, semua tahu. Nah, mukjizat Al-Quran adalah mukjizat abadi, sehingga kita katakan mukjizat sepanjang zaman. Pertanyaan yang penting, dan ini lebih berat lagi, bagaimana Al-Quran disebut sebagai mukjizat? Apa saja kemukjizatan Al-Quran? Siapa yang bisa? Ya, siapa yang bisa? Ya. Kenapa Al-Quran disebut mukjizat? Ada yang mau menjawab? Ada kita di atas, Ustaz. Mana? Tidak usah. Belum jelas siapa. Nanti ada yang angkat tangan. Oh, sini silakan. Ya. Ayo. Silakan. Nama dari mana? Nama Murja dari SMPT Anur Cikarang Bekasi. Ya. Al-Quran disebut mukjizat karena Al-Quran ini adalah kalamullah yang tidak bisa diintervensi oleh manusia. Kemudian Al-Quran ini terjaga dari adanya Al-Quran sampai akhir zaman, terjaga sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-Hijr, wa inna la nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Jadi terjaga sepanjang masa. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, jadi terima kasih jawabannya. Walaupun itu membahas tentang bahwa Al-Quran mukjizat sepanjang zaman. Sekarang saya ingin apa saja kemukjizatan Al-Quran yang paling masyhur dan kita ketahui bersama. Al-Quran mukjizat artinya tidak ada yang dapat menandingi Al-Quran. Tidak ada yang bisa membuat Al-Quran. Satu pun tidak ada yang dapat membuat Al-Quran. Ya, di beberapa ayat mereka ditantang untuk membuat Al-Quran. Mereka tidak bisa. Ya. Di dalam surah Al-Baqarah masih di awal-awal itu diingatkan oleh Allah SWT. Kalau ini next lagi. Ya. Nah, ini lihat. Pertama, mukjizat Al-Quran tidak tertandingi pada kalimat-kalimat dan susunannya. Allah SWT berfirman, "Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatuka bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira." Itu yang pertama, bahwa sungguhnya walaupun jin dan manusia berkumpul untuk datang membawa seperti Al-Quran ini, mereka pasti tidak bisa. Sekalipun jin dan manusia bekerja sama, tolong menolong, bahu membahu, tidak akan mungkin. Bukan saja Al-Quran 30 juz mereka tidak bisa buat, malah mereka ditantang satu surat pun mereka tidak bisa untuk membuatnya. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina
fa'tu bisuratin mislihi. Bisuratin mislihi. Satu surah saja. Bahkan surah yang paling pendek sekalipun, Al-Kautsar atau An-Nas atau Al-Ikhlas, tidak satupun yang dapat membuatnya. Jadi Al-Quran mukjizat, artinya tidak ada yang bisa. Kok lagi pada sibuk ya? Sekali lagi, Al-Quran sebagai mukjizat tidak ada yang bisa menandinginya, tidak ada yang bisa membuat Al-Quran, ya, walaupun hanya satu surah. Yang kedua, Al-Quran mukjizat karena dia mudah dipelajari. Next. Kalau yang itu buku siapkan ya, mushaf dan buku kesayangan Islam. Ya, disiapkan di akhir nanti. Baik. Ya. Jadi yang kedua, mudah dipelajari. Al-Quran salah satu kemujizatannya mudah dipelajari. Betul atau tidak? Siapa yang bilang betul? Ayo silakan naik ke sini. Iya. Ya. Al-Quran mudah dipelajari. Dari sekolah apa ini? Dari mana ya? Coba kasih mic-nya. SMP itu mau Pro Depok. Baik. Al-Quran mudah dipelajari. Bagaimana mudah dipelajari? Apa maksudnya? Jadi tuh kayak gampang dihafalin gitu. Gampang dihafalin. Terus maknanya banyak. Oke, baik, terima kasih. Ya, yang jelas sudah menjawab dengan benar, gampang dihafalin. Salah satu kemudahan mempelajari Quran, dia gampang dihafalin. Yang pasti Allah SWT telah menjamin kemudahan Al-Quran dalam surah Al-Qamar yang disebutkan berulang-ulang sebanyak 4 kali. Ya, walaqad yassarna, ini ada wawunya kurang. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh kami telah memudahkan Al-Quran sebagai pelajaran, maka siapakah yang mau mempelajarinya? Saya sebetulnya punya materi khusus masalah ini. Kemarin sudah ditampilkan di pembukaan IBF. Ya, pembukaan IBF. Andaikan ada filenya di atas, bisa kita tampilkan bagaimana kemudahan mempelajari Al-Quran. Baik itu membacanya, menghafalkannya maupun memahami maknanya. Tapi kita akan lihat nanti, mungkin bagian akhir saja, bagian akhir sebentar kita akan tampilkan lagi karena kita masih banyak yang perlu disampaikan sementara waktu terbatas. Baik, yang berikutnya, Al-Quran sebagai mukjizat karena juga Al-Quran bisa menjadi obat. Padahal kalau kita lihat secara fisik Al-Quran, kita tidak menemukan di situ ada zat-zat kimia, ada zat-zat alami yang orang bilang herbal yang bisa mengobati. Tapi Al-Quran bisa mengobati. Penyakit apa yang bisa diobati oleh Al-Quran? Penyakit apa? Penyakit hati. Semua tahu, ya. Apa saja penyakit hati itu? Apa? Kesyirikan. Apalagi iri hati. Apalagi? Ya? Apalagi? Rasa dengki. Apalagi? Hah? Galau, betul. Siapa yang lagi galau di atas? Ada ya? Ya, betul. Termasuk penyakit galau itu adalah penyakit hati, ya, dan bisa diobati oleh Al-Quran. Tapi Al-Quran juga bisa menjadi obat penyakit fisik, penyakit yang biasa disembuhkan oleh medis, ya. Kalau Al-Quran sebagai obat penyakit non fisik, termasuk yang non fisik tadi adalah kemasukan jin. Ada orang yang kemasukan jin?
Ada atau tidak? Saya tanya, apa ada manusia kemasukan jin? Ada, banyak. Obatnya adalah Al-Quran. Nah, selain itu, penyakit fisik dapat diobati oleh Al-Quran. Dalam sebuah riwayat yang sahih, beberapa orang sahabat, nih dengar nih. Mau dengar cerita nggak? Nih kalau mau dengar cerita harus konsentrasi. Jangan menulis dulu. Sebab nanti ceritanya kalau diminta diulang, kalian tidak akan tahu. Ini ceritanya menarik nih. Mungkin kalian belum pernah mendengar ceritanya. Suatu ketika beberapa orang sahabat melewati dalam sebuah perjalanan melewati suatu perkampungan. Para sahabat ini tiba-tiba kehabisan bekal. Lalu mereka berusaha untuk mendapatkan sesuap nasi untuk bisa mengisi perut mereka dan agar mereka tidak kelaparan. Tetapi orang-orang di kampung itu tidak ada yang mau memberikan makanan. Maka mereka sambil bersabar, mereka menunggu di pinggir kampung itu. Tiba-tiba pemimpin atau kepala suku kampung itu dipatok ular. Dipatok ular. Lalu tidak bisa disembuhkan oleh mereka. Maka mereka mendatangi para sahabat Nabi tadi sallallahu alaihi wasallam, ya, para sahabat radhiyallahu anhu ajmain didatangi. Mereka bilang, adakah di antara kalian yang sanggup mengobati pemimpin kami? Ditanya, apa penyakitnya? Dia dipatok ular. Kata seorang sahabat, ya, saya siap mengobatinya insya Allah. Yang penting dengan catatan, kalau kami berhasil mengobatinya, kami minta bayaran seekor kambing karena kami sekarang lagi kelaparan. Kata orang ini, oke. Ya. Maka dibawalah bertemu dengan siapa? Siapa yang mau diobati? Siapa yang mau diobati sekarang? Ini lagi galau, lagi nggak konsentrasi nih. Ya. Pemimpin suku itu. Ketika setelah datang, sahabat tadi memulai mengobati dengan membacakan surah Al-Fatihah. Dibacakan surah Al-Fatihah dan ternyata sembuh, subhanallah. Sembuh dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu mereka diberi hadiah seekor kambing dan mereka bisa memakannya. Setelah itu mereka kembali bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi ya harus disambut ya. Lalu mereka ceritakan kepada Nabi SAW apa yang baru saja mereka alami. Lalu Nabi SAW menutup setelah mendengarkan kisah itu, bagaimana engkau tahu Al-Fatihah bisa menjadi obat? Dan Nabi mengatakan kambingnya masih ada. Ya. Kalau masih ada bagi-bagi dong. Ya. Hadis atau penutup hadis tersebut menunjukkan bahwa perbuatan sahabat tadi benar, ya. Al-Quran bisa menjadi obat termasuk penyakit fisik, ya. Dan ini adalah diantara mukjizat Al-Quran, artinya sesuatu yang luar biasa dari Al-Quran. Yang berikutnya, Al-Quran solusi atas segala permasalahan sepanjang zaman. Dan inilah sesungguhnya mukjizat Al-Quran yang paling fenomenal, yang paling besar, dan karenanya Al-Quran diturunkan. Bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tiada lain sebagai jalan keluar, sebagai solusi terhadap persoalan apapun yang dihadapi oleh umat manusia sepanjang zaman, sejak dari zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat nanti. Ya. Betul? Baik. Ini kalau sekedar melihat dalilnya, silakan nanti dicari di rumah. Allah SWT berfirman, "Ma farratna fil kitabi min syai'." Tidak satupun yang kami tinggalkan
dari persoalan manusia ini kecuali ada dalam Al-Quran. Yang kedua, Allah SWT berfirman, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Kitab, yakni Al-Quran. Untuk apa? Untuk memberi penjelasan, untuk menguraikan, untuk memberikan jawaban ke atas segala sesuatu, dan juga sebagai hudan, petunjuk, rahmat, dan berita gembira bagi kaum muslimin. Hadirin hadirat, adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai muslim kita tidak ragukan. Ya, tetapi kadang-kadang kita lupakan. Karena itu, talk show hari ini diharapkan bisa mengembalikan ingatan kita, keyakinan kita bahwa sesungguhnya kita punya Al-Quran, solusi sepanjang zaman, dan itu adalah mukjizat yang abadi dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau melihat sejarah, kita kembali ke sejarah nih. Ya. Bangsa Quraisy, coba perhatikan nih, akan ada hadiah lagi. Bangsa Quraisy sebelum Nabi Muhammad SAW diutus disebut bangsa yang apa? Disebut apa? Satu orang angkat tangan. Cepat. Bangsa apa? Ini ada kita. Jahiliyah. Ini angkat tangan. Kasih hadiah buku. Nah, ini ada buku. Silakan maju ke depan. Ambil bukunya. Ambil. Ya. Ini buku tulisan saya sendiri. Judulnya Mukjizat Al-Quran yang Terlupakan. Ayo segera. Ya, diambil hadiahnya. Ya, baik. Kenapa disebut jahiliyah? Kenapa mereka disebut jahiliyah? Satu, mereka musyrik menyembah berhala. Yang kedua, mereka tidak berilmu, bodoh, tidak berilmu. Dalam artian tidak mengetahui kebenaran. Yang ketiga, mereka penuh kezaliman, termasuk membunuh wanita, ya, membunuh wanita, merendahkan wanita, menghinakan wanita. Kalau ada bayi, wanita yang baru lahir langsung dibunuh, ya. Jadi mereka jahiliyah yang dalam Al-Quran disebut dengan sebuah istilah fi dhalali mubin. Siapa yang tahu di ayat mana, ya, yang menggambarkan keadaan mereka yang disebut fi dhalal? Ayo, kembali angkat tangan. Silakan Ustaz. Di surah Al-Jumu'ah ayat 2. Terima kasih. Benar sekali. Surah Al-Jumu'ah ayat 2. Terima kasih Ustaz. Ini nanti hadiahnya. Pak Ustaz sebentar. Ini Bapak hadiahnya. Ya silahkan. Ya sama-sama. Ya. Tadi karena Bapak menunggu anak muda, tidak ada yang maju ke depan, tidak ada yang angkat tangan, maka beliau langsung angkat tangan. Jadi dalam Al-Quran dengan jelas dikatakan mereka fi dhalali mubin. Baik. Ya, kita ulang lagi. Fi dhalali mubin, penuh kesyirikan, kebodohan, ya, tidak mengetahui kebenaran. Mereka penuh kezaliman, menindas yang lemah, menghinakan wanita, bahkan membunuh bayi-bayi wanita. Apalagi berpecah belah, dan seluruh kejahatan-kejahatan ada pada mereka. Walaupun kadang-kadang masih ada sifat-sifat baik juga, satu dua yang muncul pada mereka. Masyarakat yang seperti ini kemudian berubah setelah Quran diturunkan dalam waktu 23 tahun. Waktu yang sangat singkat. Apa nama masyarakat yang sudah berubah tadi itu? Dari jahiliyah, dari sesat,
Lalu setelah Quran turun 23 tahun, apa namanya? Berubah menjadi apa? Berubah menjadi? Ayo. Tadi kan fi dhalalim mubin, yang sesat jahiliyah. Kemudian setelah Al-Quran 23 tahun turun dan membina mereka. Akhirnya predikat mereka berubah menjadi Ayo yang lain lagi. tangan. Selain Rafi yang lain. Ada lagi? Ini ada kita di sana. Yang mana? Ayo segera ya. Ayo maju. Nih ya. Silakan. Ayo segera. Ya, bisa berlari-lari kecil. Ayo. Ya, berlari-lari kecil supaya lebih cepat. Ya, baik. Silakan. Namanya siapa dari sekolah apa? Namanya siapa? Adifa. Alifa. Apa jawabannya? Madani. Masyarakat Madani. Boleh Madani, tapi kalau menurut Al-Quran ada istilah Al-Qurannya, tahu enggak? Enggak tahu, enggak apa-apa. Terima kasih sudah jawab, kasih hadiah. Yang jelas sudah menjawab, ya. Baik, Alifa, ya. Dan sudah masuk ke Umat TV, ya. Di sini juga ada Pak Yan, Ustadz Yan. Ini akan menyiarkan di salinsapa.com, ya. Jadi adik-adik bisa lihat di salinsapa.com. Baik. Mereka kemudian disebut sebagai khaira ummah. Seperti dalam surah Al-Imran ayat 110. Kuntum khaira ummah. Apa artinya khaira ummah? Umat yang terbaik. Umat yang terbaik setelah sebelumnya mereka umat dalam kesesatan yang nyata. Kalau kita melihat, ya, di sini bagaimana mereka dalam kesyirikan berubah menjadi tauhid, kezaliman menjadi keadilan, kebodohan akhirnya berubah menjadi masyarakat yang berilmu dan berperadaban. Mereka sebelumnya penuh perpecahan, akhirnya mereka menjadi masyarakat yang bersaudara dan berkasih sayang. Perhatikan baik-baik, apa yang merubah mereka itu dari jahiliyah kepada umat yang terbaik? Apa yang merubah mereka? Apakah sulap? Apa yang merubah mereka? Al-Quran. 100 untuk kalian semua, benar sekali. Dan inilah kemujizatan Al-Quran. Sangat luar biasa. Belum pernah ada di dunia ini. Adik-adik tolong perhatikan, ya, ini informasi penting. Ya, sebagai kebanggaan kita semua. Belum pernah ada di dunia ini dan tidak akan pernah ada suatu masyarakat yang sangat bobrok, satu masyarakat yang sangat-sangat jahiliyah dapat berubah total menjadi masyarakat utama, masyarakat terbaik hanya dalam waktu 23 tahun. Karena itu kita tidak ragu mengatakan Al-Quran adalah mukjizat, ya, dan dalam kaitannya dengan solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh umat manusia. Pertanyaannya, perhatikan, apakah perubahan yang seperti itu hanya bisa terjadi di zaman Nabi saja? Apakah masyarakat jahiliyah, masyarakat terbelakang, masyarakat yang dolim bisa dirubah menjadi masyarakat terbaik hanya di zaman Nabi? Siapa yang jawab? Ya? Ada yang jawab tidak? Ayo, ini pertanyaan penting nih. Ayo. Apakah hanya di zaman Nabi saja bisa berubah seperti itu? Ayo, siapa lagi? Siapa yang menjawab? Dari sini, dari sebelah kanan. Masih kurang yang dari sebelah kanan nih. Jawabannya tidak. Betul sekali. Bahwa sesungguhnya Al-Quran dapat berubah masyarakat di zaman Nabi SAW dan di zaman manapun. Al-Quran adalah konsep yang dapat dibaharukan, dapat diaktualisasikan kapanpun dan dimanapun. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT, yang paling penting
yang harus kita ketahui bagaimana mengaktualkan Al-Quran. Ya, saya singkatkan saja untuk memberi kesempatan kepada hadirin hadirat, kepada adik-adik sekalian untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dalam interaktif pada kesempatan talk show ini. Yang terakhir ini adalah bagaimana aktualisasi Al-Quran. Coba ditampilkan. Terus, ini tidak usah strategi, tidak usah taktik, terus aktualisasi mukjizat Al-Quran. Ini saya mau tanya nih. Apakah keadaan kita sekarang keadaan yang ideal, keadaan yang terbaik, atau umat kita sekarang ini banyak kekurangan, banyak masalah, banyak problema? Mana yang benar sekarang? Banyak masalah, banyak problema. Bahkan di mana-mana kita menyaksikan sebahagian dari umat kita, bahkan banyak sekali, telah berubah menjadi jahiliyah lagi. Betul? Betul apa betul? Alhamdulillah. Tahu ya? Kalian tahu alhamdulillahnya bukan karena keadaan yang buruk itu, bukan. Maksud saya alhamdulillah karena kalian, para adik-adik, para anak-anakku sekalian, dapat mengetahui problema yang kita hadapi. Nah, sekarang tolong perhatikan. Sekarang umat kita berada dalam problema yang sangat memprihatinkan. Sementara kita yakin Al-Quran adalah mukjizat dan juga bisa menjadi solusi. Pertanyaannya, bagaimana Al-Quran bisa menjadi solusi? Apakah Al-Quran ini kita pukulkan ke kepala setiap muslim seperti tongkat Nabi Musa tadi? Ya? Apakah begitu? Tidak. Bagus. Yang kedua, apakah kita mengambil mushaf Al-Quran, kita gunting-gunting, kita masukkan ke dalam air, gelas, lalu kita minum? Semua umat Islam diberi minuman itu? Tidak. Ya. Apalagi? Kalau begitu pertanyaannya, bagaimana cara kita menyelesaikan masalah umat dengan Al-Quran? Bagaimana caranya? Ibu-ibu, ini perlu juga ibu-ibu. Bagaimana kalau ibu tampil ke depan sini, Bu? Ya, jadi bukan anak-anak saja, bukan bapak-bapak saja, ada ibu-ibu juga. Sekalian menerima hadiahnya. Nih ada ibu kita akan menjelaskan bagaimana caranya Al-Quran menyelesaikan masalah kita saat ini. Silakan Ibu. Ya. Kalau pemimpin kita berakhlak Al-Quran, insya Allah semua akan bisa teratasi. Kalau kita berakhlak Al-Quran. Ya. Nah, bagaimana supaya kita berakhlak Al-Quran, Bu? Kita harus mempelajari, memahami, mentadaburi Al-Quran. Semua harus. Subhanallah. Kita harus mempelajari, memahami dan mentadaburi Al-Quran. Ya, kasih satu lagi. Ya, khusus Ibu kita kasih 2 hadiah buku, bisa diberikan kepada keluarganya atau tetangganya. Silakan Ibu, ya. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Jadi kalau umat Islam ingin kembali menjadi khaira ummah, ingin bangkit memimpin dunia ini, ingin menjadi masyarakat yang disegani, masyarakat yang dihormati, dan masyarakat yang memiliki sifat-sifat mulia dan bukan terbelakang, maka mereka harus mempelajari Al-Quran dan satu lagi, dan mengamalkannya. Betul, kalau begitu serta mengajarkannya. Jadi belajar mengajar Al-Quran adalah solusi terhadap problema umat kita. Sebagaimana, coba next, ya. Belajar mengajar Al-Quran lagi terus. Nah, sebelumnya, berarti ada yang tidak tercopy mungkin. Coba sebelumnya lagi. Baik, tidak, mungkin dalam lembaran slide tidak ada.
Jadi solusinya belajar mengajar Al-Quran. Dan ini disebutkan secara tersurat, secara jelas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah apa? Ayo siapa yang tahu? Dalam surah Ali Imran ayat 79. Allah SWT berfirman, "Walakin kunu rabbaniyin, walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun." Jadilah kalian generasi Rabbani. Jadikanlah kalian orang-orang yang beradab, orang-orang yang mulia. Bagaimana caranya? Dengan mengajarkan Al-Quran dan terus mempelajarinya. Jadi kita perlukan gerakan untuk belajar mengajar Al-Quran. Betul? Ini lagi pada kemana? Ya, pikirannya di mana nih? Sekarang untuk mengembalikan kejayaan umat, kita harus ada gerakan belajar mengajar Al-Quran. Ya. Saya ingin bertanya sekali lagi sebagai penutup. Apakah cukup yang belajar Al-Quran 1 orang? 5 orang? 1000 orang? Tidak cukup. Kita ingin seluruh umat Islam belajar Al-Quran. Kalau begitu, kita memerlukan banyak orang-orang yang mau mengajarkan Al-Quran. Sebab kalau banyak yang mau belajar, lalu tidak ada yang mengajar, tentu tidak bisa berlangsung. Karena itu saya ingin bertanya pada adik-adik ini adik-adik dari sekolah-sekolah Islam kan? Betul? Saya ingin tanya adik-adik, coba semua perhatian di sini. Apakah adik-adik semua bersedia menjadi pengajar-pengajar Al-Quran? Alhamdulillah. Kalau kalian bersedia menjadi pengajar Al-Quran, berarti kalian semua bisa menjadi relawan-relawan Al-Quran. Apa artinya relawan Al-Quran? Mereka yang mau menyiapkan waktu, tenaga untuk menyebarkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, ya, memahamkan Al-Quran, dan seterusnya. Relawan Al-Quran adalah orang-orang yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maukah kita mendapatkan predikat orang mulia? Sekali lagi mau? Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah yang mengajarkan Al-Quran dan mempelajarinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT. Kalau di Indonesia ini kita bisa mencetak, melahirkan banyak relawan Quran, maka insya Allah masyarakat kita akan mudah belajar Quran dan akan mudah memahami Al-Quran dan selanjutnya mengamalkan Al-Quran. Karena itu di Gelora Bung Karno ini dan dalam suasana IBF Islamic Book Fair, kita ingin terus menggelorakan dan mengajak umat kita untuk menjadi relawan-relawan Al-Quran. Saya ingin bertanya sekali lagi kepada saudara-saudari sekalian, pada bapak dan ibu, pada adik-adik sekalian, sudikah kita, maukah kita menjadi relawan-relawan Al-Quran? Adakah kita siap menjadi relawan Quran? Alhamdulillah. Semoga Allah SWT menerima niat baik kita dan menjadikan kita relawan-relawan Al-Quran yang disebut dalam hadis tadi, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.